Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita akan mulai lagi terkait deep learning ya. Nanti kita akan masuk ke image processing tentunya. Image processing yang menggunakan algoritma yang lebih lengkap ya. Kalau kita kemarin image processing di-convert ke dalam bentuk numerik ya. Numerik ada ke dalam bentuk bilangan biner maupun bentuk bilangan bipolar. Seperti kemarin kalau kita akan mendeteksi apa namanya image teks X dan L. Caranya gimana kemarin Ari Surahman? Kalau kita akan mengolah data X dan L itu. Sebutkan langkahnya gimana kemarin karena dikeluarkan dalam ujian. Ari masih ada Ari? Raihan, Rizkia ada? Hadir Pak. Ya, gimana Hadir. Raihan? Kemarin kita Eh, akan mengolah data X dan L menggunakan algoritma apa kemarin kita? Kan algoritma eh, algoritma di variabel Kan ada dummy Pak. perseptron, ya kemarin itu ada apa lagi algoritmanya? Chevron. Hmm, Apa apa? masalah? Ada Ntar perseptron. dulu Pak. Bentar Pak. Ya, coba lihat catatan. Ada perseptron. Siap. Udah pandang. Kita mengolah data X dan L menggunakan Nah, algoritma apa? cukup. Ntar dulu Pak sebentar. Ya, coba. Saya memang hafal lagi. Algoritma algoritma Apple Perceptron. Ada perseptron, ada apa lagi? Sebentar. Variabel variabel perseptron, variabel eh perseptron, Pak. Ya, Target, algoritmanya. Pak. Nah, Target. algoritmanya itu apa? Raihan, kan ada Eh, algoritma perseptron. Ada algoritma perseptron, apa untuk mengolah, ya, mengklasifikasi huruf X dan L? stand L. Sebentar, Pak. Ya, Mengklasifikasi. Eh, Perseptron. CST, Pak. oh, bukan. Linear. Hah? Apa kemarin yang kita pakai? Coba bantu yang lainnya. Ini sebelum masuk ke algoritma yang lain. Sita Aisyah, algoritma apa untuk mengolah huruf X dan L? Algoritma apa? Ya, Algoritma deception, ya, algoritma. perception. Bukan, nggak ada algoritma perception lah. Perceptron ada juga. Oh ya, perceptron. Satu lagi apa kan perceptron itu mengolah Lupa. data apple dan apa orange ya. Kalau untuk mengolah data huruf X dan L algoritma apa? Heb rule. Ya, Hebrul kan. Hanya dua ya, Hebrul dan Perceptron kemarin tuh.
algoritma dasar kan. Iya, Pak. Dia udah bisa mengolah itu ya apa? Itu apa? Tadi itu Raihan ya, algoritma Hebrul. Hebrul. Iya. Betul, Pak. Algoritma Hebrul. Kan ada algoritma perseptron itu untuk mengolah data. Ya, dia hanya mengolah data apa orange dan apple kemarin. Nah, untuk mengolah data orange dan apple itu caranya bagaimana? Ari, coba nih Ari ini kemana ngilang Ari itu Ari Surahman. Hadir Pak, Ya, gimana sebentar caranya cek. untuk mengolah data buah apel dengan buah itu, buah jeruk dengan algoritma apa? Perseptron kan? Caranya gimana? Pakai perseptron tuh Ari. Wah, Ari ngeheng ah. Raihan aja lah, Raihan. Yang bisa diajak ngobrol. Hadir, Pak. Hadir. Ya, gimana Raihan? Si Ari mah ngilang aja diajak ngobrol Pertanyaan, lah. pertanyaannya apa, Pak? Sebelumnya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan itu kalau kita akan mengolah data apple dengan orange menggunakan perseptron, apa yang kita lakukan langkahnya? Hmm, Sebentar, Pak. Sebentar. Buka catatan dulu, bentar. Ya kan Buka catatan dulu. ada Bentar, tunggu. apa kemarin tuh mengolahkan pakai perseptron itu? Bagaimana bisa mengolah data apple dengan orange menggunakan itu? Bentar, Pak. Menggunakan Buka catatan perseptron. dulu. Perseptron. Untuk mengolah data orange dan apel menggunakan Perseptron, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? di jumlah, Pak. Ya, Learning rule menggunakan aturan pembelajaran learning rule. ya, dan apa aturan pembelajarannya? Bagaimana aturan Jadi pembelajarannya? Kan jika E menggunakan sama sensor kemarin. Ada contohnya sensor jika apa? nih, sensor gimana, Pak? Ya, Bagaimana? kan Sensor menggunakan warna, sensor kemarin tuh. Sensor apa aja yang? warna, bentuk dan tekstur. Nah, itu betul. Memanipulasi itu kan, memanipulasi ya warna, ya Bentuk tekstur dan dan tekstur, Pak. tekstur hanya mengolah itu kan. Diolah, dikonvert ke dalam bentuk bilangan apa? Bilangan bulat. Bulat, Pak. Bilangan Bulat. biner, ada biner, Biner. ada Oh iya, bipolar aja tuh ya dua bulat. kan bener kan? Nah, betul, Pak. Ya, nah itu menggunakan itu hal-hal yang sederhana ya. Artinya menggunakan sensor. Jadi nanti terbentuk ya. Kalau kemarin input dari bilangan dari buah jeruk tuh diwakil oleh diwakil oleh apa? Jeruk, Raihan. Untuk jeruk sendiri diwakili oleh eh, 0. Apel Terus diwakili oleh 1. kan ada tiga apa? Tiga sensor tadi. Ya, sensor warna, bentuk, dan tekstur. Nah, Memang, jadi betul. berapa Tiga. dibagi oleh angka berapa? Angka 1 dan 0. Berapa jadinya input yang pertama Input yang pertama untuk jeruk? eh, jeruk. Input yang pertama itu hasilnya 1, Pak. Nah, itu targetnya satu. Satu, target 1. Ya, T1. inputnya berapa? Inputnya 0, Pak. Nah, kan ada tiga, ada sensornya tiga. Iya, sensor 3. Ya, berarti ada Merah. tiga, diwakili oleh tiga angka dong. Ya, 3.
Sensor yang warna tuh, yang merah diwakili angka 1. Ya, Selain merah, yang tidak merah, 0. ya. Sensor Jadi bentuk, kemarin bulat 1, tidak bulat buah 0. apel diwakili oleh angka berapa aja? Apel, apel 1, jeruk 0. Nah, itu targetnya. Apa? Inputnya ada 3 inputnya tuh. Oh, X1, X2, dan X3, Pak. Ya, betul. X1-nya berapa? X1-nya itu, eh, X1-nya ada kalau nggak X1, X1-nya ada 2. Ya, X1-nya berapa? X1-nya diwakili oleh 1 kan, X2-nya oleh 2 diwakili oleh W2, bobotnya W2. X3 diwakili bobotnya W3. belum W, belum berbicara bobot, ini masih berbicara input. oh, X1 diwakili angka 1, X2 diwakili angka 2, dan X3 diwakili oleh angka 3. Oh, bukan, salah. Kan hanya 01 Halo. 01 inputnya juga. Balik. Oh, kayaknya UTS kemarin pada salah ya ini ya. Rehan, coba Siti Aisyah bantu. Ya, Pak. Untuk input jeruk ada angka input yaitu 110 dan angka input untuk apel yaitu 011. Nah, itu Rehan begitu Rehan. Kan kata kamu juga tadi ada 3 sensor. Sensor apa warna, bentuk, dan tekstur. Nah, itu terkait itu ya, terkait basic sebenarnya. Basic dari itu. Coba kalau si Ari mana Ari nih? Ngilang terus lo ajak ngobrol. Hadir, Pak. Iya hadir hari itu diajak ngobrol ngilang kamu. Maaf, Pak. Nah, ngobrol tuh Ari. Udah nggak akan Siapa? diapa-apain disuruh jadi pinter sama bapak dari sini. Iya, Pak. Itu kan tadi kita apa menggunakan kan udah dipraktekkan sama Python ya. Kita akan mengolah, mengidentifikasi data apa buah buah apa apel dan jeruk. Ya, buah Hmm. apel dan jeruk kan diwakili oleh sensor, sensor warna, sensor bentuk, dan sensor tekstur. Tekstur. Sekarang kan itu ada input, ada itu ya, ada 2 input ya, dan ada 2 target kan, yaitu input Betul. untuk buah apel dan buah jeruk. Sekarang input buah apel apa dengan targetnya sekalian? Input buah apel. Ya, untuk apel. Hari Targetnya untuk apel 1. apa? Input dan targetnya. Targetnya 1, Pak. Ya, inputnya berapa? 011. Untuk apel, 11 untuk apel, 110. ya itu kan, nah itu bisa kan berarti. Kalau untuk jeruk, Targetnya 0. ya target nol, inputnya, 011. ya begitu ya. Jadi hanya begitu kemarin kan hanya sederhana itu. Semua objek dikonversi dulu ya ke bilangan biner atau bilangan bipolar. Dikonversi dulu, kemudian nanti si algoritmanya baru bisa bekerja. Bekerja. Itu hal yang sederhana. Sekarang akan kita masuk ke aplikasi yang real nanti ya. Aplikasi yang real dengan algoritma yang ya lebih itu apa lebih kompleks. Nah, kalian harus siap ini. Harus siap ini. Tapi mau tidak mau teorinya harus
kasih dulu ya teorinya supaya apa bisa memahami nanti teorinya. Baik, kita akan lihat teorinya ya. Akan lihat teorinya nih. Teori terkait deep learning gitu ya. Kalau teori ini kan deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Ya, otak manusia itu tadi seperti bisa mengidentifikasi objek gitu kan ya, pekerjaan manusia. Nah, teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Ya. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Deep learning itu. Ya, deep learning adalah sebuah, ya ini yang tadi ya. Jadi, ia mampu mengenali pola dan informasi tanpa pengawasan dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Oh ya, ada unsupervised learning ya. Nah, karena kemampuannya ini, teknologi deep learning juga dikenal sebagai deep neural learning atau deep network learning. Dan digunakan pada berbagai aplikasi yang besar, deep learning merupakan teknologi utama di balik mobil tanpa pengemudi. Terkenal kan sekarang banyak mobil tanpa pengemudi itu menggunakan deep learning ya. Ia memungkinkan kendaraan untuk mengenali tanda berhenti dan membedakan pejalan kaki dari tiang lampu. Ya, jadi dia punya kemampuan mengenali itu, mengenali apa? eh, Pejalan kaki manusia dengan tiang lampu. Ya, kalau yang sederhananya kan tadi ya mampu mengenal huruf X dan L ya, mampu mengenal bukan huruf, buah apple dan buah orange. Itu hampir sama tapi dengan teknologi yang sederhana yang kita pelajari. Kalau ini menggunakan teknologi yang ya algoritma yang canggih nanti banyak banyak fitur yang atau library yang dilibatkan, dia mampu mengenali pejalan kaki dan tiang lampu ya hampir mirip ya dengan mengenali eh, apple dan orange. Teknologi ini juga kunci dari kinerja voice control dalam perangkat sehari-harimu seperti smartphone, tablet, TV, dan speaker handsfree. Deep learning adalah sebuah teknologi yang mampu bekerja menggunakan beberapa algoritma tertentu. Sejatinya tidak ada algoritma deep learning yang dianggap sempurna, sebab masing-masing jenis memiliki kapabilitas yang berbeda artinya. Maka dari itu, application developer harus memilih jenis algoritma yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nanti kalau kita jadi pengembang aplikasi, ya kita harus mampu memilih algoritma deep learning yang paling cocok dengan kasus yang kita akan selesaikan ya. Untuk memilih algoritma yang tepat, ada baiknya dipahami masing-masing jenis algoritma deep learning. Nah, jadi nanti belajarnya harus lebih dalam tentunya dari algoritma terkait. Nah, nanti ada beberapa jenis algoritma ya, ada convolution convolutional neural network, CNN ini yang paling terkenal ya. CNN yang juga dikenal sebagai convert network adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa kamu manfaatkan. Ini banyak penggunaannya nanti nih ya, convolutional neural network. Nanti kita akan coba juga gunakan ya. Ia terdiri dari beberapa lapisan yang sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. CNN pertama kali dikembangkan pada tahun 88 ketika ia masih disebut sebagai Linet. Pada masa itu, teknologi tersebut digunakan untuk mengenali karakter seperti kode pos dan angka. Nah, kode pos dan angka kan masih sederhana waktu tahun 88 ya.
CNN kini banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, memperkirakan riat waktu, dan mendeteksi anomali. Ya, kalian nanti harus bisa juga ya mengaplikasikan itu, memproses citra medis misalkan. Bisa memproses seseorang tuh punya penyakit kanker, ya, punya penyakit TBC, misalkan, punya penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dengan CNN ini bisa, asal datanya ada nanti ya, citra medis. Ya nanti di akhir kuliah kalian membangun aplikasi ini ya. Citra satelit mungkin datanya susah nih ya, citra satelit. Kalau memproses citra medis relatif lebih mudah karena di rumah sakit tuh banyaklah data-data terkait citra medis. Long short term memory network, ini LSTM. LSTM adalah jenis requirement neural network, ya masih neural network ya, jaringan saraf kan, yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Teknologi ini mampu mengingat seluruh informasi masa lalu dari periode-periode tertentu. LSTM juga bisa menyimpan informasi dari waktu ke waktu. Mereka berguna untuk keperluan prediksi dari waktu karena ia bisa mengingat input sebelumnya. Jadi input data masa lalu bisa dikenal dengan LSTM ya. LSTM memiliki struktur seperti rantai di mana keempat lapisan di dalamnya saling berinteraksi dengan cara yang unik ya. Jadi yang pertama tadi CNN, yang kedua LSTM, ya di penelitian yang kedua ada requirement neural network nih RNN. Jenis algoritma deep learning berikutnya yang bisa kamu manfaatkan adalah RNN. RNN memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah. Siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari RNN untuk dikembangkan sebagai input ke fase terbaru. Setelah output dari RNN menjadi input terbaru, dia dapat mengingat input sebelumnya karena kinerja memori internal. RNN biasa digunakan untuk teks gambar, analisis lihat waktu, natural language processing, pengenalan tulisan, tangan, dan mesin translasi. Nah, itu algoritma deep learning ya. Bisa kalian pelajari nanti. Ya, pertama CNN, kedua LSTM, ketiga ini RNN, keempat ada SOM juga. Jenis algoritma deep learning selanjutnya adalah SOM, Self Organizing Map. Sesuai namanya, teknologi ini mampu menginisiasi data visualization secara mandiri. Kemampuan ini berfungsi untuk mengurangi dimensi data melalui jaringan saraf tiruan yang dapat bekerja secara otomatis. Data visualization ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan yang umumnya cukup sulit untuk dijelaskan manusia. SOM sendiri diciptakan untuk membantu penggunaan memahami informasi berdimensi. Ya nanti ini kan bisa dibantu kalau sekarang tuh menggunakan apa? Python itu banyak library yang bisa kita manfaatkan nanti. Jadi tidak membangun algoritma dari awal. Asal konsepnya kalian tahu, kemudian pelajari teknisnya bagaimana library yang ada dalam Python, itu sudah bisa bekerja ya. Teknologi algoritma ini dengan teknologi yang cukup canggih ini. Sampel aplikasi deep learning ada Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming ini, deep learning gunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video. Ya, bukan Netflix ya. Virtual assistant. Ini ada Cortana, ada Alexa, ada Siri, ada PC untuk mobil tanpa pengemudi, ya Tesla nih. Terkenal Tesla ini ya, banyak itunya kan. Sudah banyak iklan ya. Di Malaysia udah ada yang menggunakan nih Tesla nih. Jadi
Ada mobil tanpa pengemudi, ya kita panggil menggunakan HP yang bisa menemui objek yang memanggilnya. Chatbot dan layanan pelanggan otomatis. Ini ada Sephora, Pandango, dan Akuiter. Chatbot yang gratis seperti itu ya, ChatGPT itu juga chatbot itu. Jadi kita bisa berinteraksi kan dengan ChatGPT kan. Aduh. Kita bisa bertanya pada ChatGPT, kemudian ChatGPT bisa menjawab. Malah ChatGPT itu cukup canggih juga sebagai chatbot ya. Dia bisa bisa apa? Bisa menyusun coding ya. Bagaimana Bapak lakukan di sini juga ada beberapa coding yang menggunakan ChatGPT. Asal Bapak tahu apa konsepnya, karakternya, ya tinggal di input di ChatGPT. Oh, nanti ChatGPT membuatkan buat kita apa yang kita inginkan. Kalau masih error, terus perbaiki. GPT bisa. Luar biasa ya ChatGPT kan. Kalau kalian nanti membuat apapun ya, membuat tesis, membuat skripsi ya, nanti kalau teori itu bisa minta bantuan ChatGPT. Ya tentunya disesuaikan nanti kan. Canggih sekali sih. Sistem penterjemah Google Translate dan ya, Google Translator ini udah banyak ya. Facial recognition ya, Facebook dan marketplace dan e-commerce, nih, Amazon dan Mitra. Yang lainnya ada deep learning yang digunakan dalam bisnis dan keuangan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, mengidentifikasi peluang investasi, mengelola risiko. Ya. Contoh penerapan deep learning pada data science di bidang ini adalah analisis data pelanggan, prediksi penjualan, dan pengelolaan portofolio investasi. Wah, luar biasa nih deep learning. Asal kalian tahu nanti proses bisnisnya, datasetnya ada, ya kalian bisa berkarya kan, menganalisis, menganalisisnya. Perlu juga pengetahuan analisa itu, diagnosa dari outputnya. Outputnya itu yang penting itu kan, pas outputnya kita bisa menginterpretasi kan, jadi bunyi ya, jadi bermakna maknanya. Kesehatan ya, deep learning digunakan dalam kesehatan untuk menganalisis data medis seperti data rekam medis elektronik untuk membuat prediksi penyakit atau kondisi kesehatan, mengidentifikasi faktor risiko, dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Nah, kemudian di pendidikan ya, di pendidikan kan, deep learning digunakan dalam pendidikan untuk mengoptimalkan pengajaran dan belajar. Seperti dengan membangun sistem rekomendasi untuk materi pembelajaran dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran. Transportasi, wah luar biasa ya kalau kalian nanti PKL di Dephubdat ya bisa ini. Jadi deep learning digunakan dalam transportasi untuk memprediksi pola lalu lintas, ya. Pola lalu lintas, mengoptimalkan rute dan jadwal transportasi dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Tentunya kalian harus belajar transportasi dulu nih terkait teori-teori ini. Lingkungan deep learning digunakan dalam lingkungan untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan seperti data cuaca dan kualitas air. Dan mengidentifikasi pola-pola atau tren untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Oh, banyak sekali yang kalian nanti bisa eksperimen, bisa kalian aplikasikan ya terkait ini apa kemampuan deep learning ini. Tinggal kalian nanti mengeksplorasi eksplorasi gitu, algoritma-algoritma ya,
terkait. Kalau kalian menguasai nanti bisa bermanfaat kan untuk masyarakat tentunya ya. Untuk keluarga, untuk lingkungan dan yang lainnya. Benefit of deep learning ya, deep learning adalah teknologi canggih yang cukup penting di era modern ini. Teknologi ini memiliki beragam manfaat yang bisa membawa keuntungan untuk teknologi lain, memaksimalkan kinerja struktur data dalam aplikasi atau situs web. Wah, bisa nanti kan ditanam di web ya, si aplikasi deep learning itu. Menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur. Memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas. Deep learning. Mengurangi biaya operasional, development, teknik manipulasi data yang efektif. Nah, tugasnya pelajari dan buat semua terkait neural network. Nah, neural network JST ya kemarin. Kemarin udah belajar JST belum ya? Bapak udah menjelaskan belum? Siti Aisyah, udah menjelaskan JST belum Bapak? Baru setengahnya, Pak. Oh, baru setengah ya JST ya. Apa JST itu? Apa JST, Siti Aisyah? Eh, Library lapisan jaringan neural network. Ya, jaringan saraf tiruan bahasa Indonesia ya kan? Ya, Atau artificial neural network. Oh, ini ya belum ya. Memang secara konsep itu udah diaplikasikan kan pada algoritma itu, algoritma apa kok tadi itu Hebrol dengan perseptron ya. Walaupun masih sederhana itu kan. Itu kan nanti ada input, ada proses, dan ada output kan? ya, Input. Pak. Inputnya diikuti oleh bobot ya. Ya, Iya. Kemudian masuk formula kan? Formulanya gimana? Ya Isa. Neuronnya gimana? Rumusnya gimana? wake ditambah bobot dikali input. Nah, itu kan. Jadi apa? Input kali bobot ya tambah itu ya. Tambah bias ya. Ya, bias. Biasanya segitu. Jaringan saraf tiranya begitu kalau yang sederhananya ya. Kemudian setelah itu kan ada keluaran ya. Keluaran dari neuron. Kemudian setelah keluar dari neuron masuk ke mana? Diproses oleh apa? Diproses oleh fungsi aktivasi kan? Nah, fungsi aktivasinya yang kemarin kita gunakan apa? Staisa? Pakai hard limit. Ya, hard limit ya. Kalau perseptorannya begitu aja. Nah, kalau outputnya tidak sesuai dengan target, apa yang dikerjakan oleh perseptron tuh? Staisa? Error, Pak, atau kosong nilainya. Ya, error ya. Ya, kalau error apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan supaya ya sistemnya berjalan? Kan error tuh target dikurang itu ya, target dikurang output ya. Ya, Apa yang dikerjakan? Perubahan, prediksi. melakukan perubahan bobot. Ya, Oh, perubahan bobot. perubahan bobot yang diubah, WI-nya itu yang diubah kan? Oh, iya. Nah, WI-nya diubah. WI-nya diubah kan kemarin contohnya WI-nya itu jadi berapa ya? Ya berubah pokoknya ya. Bukan lagi 0,5, 0,5. Nah, berubah. Kemudian nanti diuji lagi sama data input. Nah, sesuai. Begitu cara belajarnya, cara kerjanya. Neural network itu begitu. Nah, cuma kalau deep learning nanti layernya banyak, hidden layernya banyak, bukan hanya satu.
Ya nanti kita itu lagi lah, kita perdalam lagi ya terkait itu kan, terkait teori neural network gitu. Karena memang neural network itu basic daripada deep learning. Basic. Tapi basicnya udah kita terapkan kemarin menggunakan Heb rule dengan perseptron. Cuma kita belum membahas multi perseptron. Jadi perseptron yang banyak belum gitu, kemarin. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana menggunakan sistem deep learning itu. Jadi mengembangkan sistem deep learning melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan ya. Berikut adalah ikhtisar tingkat tinggi dari proses tipikal yang terlibat. Ya. Definisikan masalah. Ya, sama seperti pengembangan sistem yang lain juga begitu ya, seperti menggunakan sistem development life cycle system kan, siklus hidup pengembangan sistem yang ada dalam RPL ya. Pertama ya harus problem definition pertama kan. Ini sambil nulis ya, supaya nggak ini problem definition ya. Jadi problem definition itu definisikan masalah. Coba Ari, masih ada Ari? Hadir, Pak. Ya, mantap Ari. Tanya Bapak Ari ini ya. Kalau kita ingin mengembangkan sistem, langkah pertama apa yang dilakukan? Mendefinisikan masalah. Ya, betul, 100. Ya, jadi problem definition kan? Definisikan masalah ya. Tentukan dengan jelas masalah yang ingin Anda selesaikan menggunakan pembelajaran mendalam. Ini bisa berupa klasifikasi gambar, permohonan bahasa alami atau deteksi objek dan lain-lain. Nah, itu ya. Dalam deep learning itu kan klasifikasi gambar, permohonan bahasa alami atau deteksi objek. Ya, nanti kita akan membahas ini aja ya. Karena ini masih dasar deep learning. Ya, mungkin kita klasifikasi image aja, image processing aja. Belum ke natural language processing. Ya. Ke image processing dulu. Kan kalau yang kita pelajari kemarin, image processingnya sederhana ya. Image-nya XL ya, huruf XL kan ya, image juga itu. Kemudian apa? Buah apel dan buah jeruk, image juga ya. Nah, tapi algoritma yang kita gunakan algoritma yang paling dasar, Heb rule dengan perseptron. Ya, tidak secanggih nanti algoritma deep learning yang sudah dikembangkan orang library-nya. Ya, contoh klasifikasi gambar itu. Bisa aja nanti klasifikasi gambar itu bukan hanya jeruk dengan apple aja ya. Bisa juga gambar. Apa misalkan ya. Ya gambar hewan bisa juga ya. Dog and cat ya. Atau gambar apa juga ya. Pahlawan Indonesia bisa juga gambarnya kan. Tapi pahlawan Indonesia ya harus disimpan dalam database, dataset. Itu ya si pahlawan itu ya. Pahlawan Indonesia itu. Itu gambar-gambar bisa. Atau gambar itu kalau ke medis ya, gambar apa misalkan. Gambar gambar itu kan beda ya. Yang kena penyakit jantung misalkan ya dengan yang tidak itu
Beda gambar jantungnya itu. Nah, itu bisa diminta di rekam medis di rumah sakit ya. Gambar jantung ya, gambar jantung yang punya penyakit jantung atau tidak. Atau bisa juga yang lain ya. Yang kanker ya, yang lain-lain bisa. Jadi yang diprosesnya adalah gambar, image. Kemudian setelah itu kumpulkan dan proses data. Kumpulkan atau dapatkan data yang sesuai yang relevan dengan masalah. Ya. Proses data dengan membersihkan, menormalkan, dan mengubahnya menjadi format yang sesuai untuk melatih model pembelajaran mendalam. Ya, jadi ingat data yang diperolehkan masih data itu ya, data mentah kan, bukan data yang siap diolah, bukan data yang berkualitas. Untuk menjadikan data berkualitas itu harus dilakukan apa aja, Hari? Gimana, Pak? Untuk mendapatkan data yang berkualitas, maka harus dilakukan apa saja? Ayo, Ari. Membersihkan, Ya, oke, membersihkan. menormalkan, dan mengubahnya menjadi format yang sesuai untuk melatih model pembelajaran dalam. Ya, kan membersihkan pernah kemarin belajar itu ya di apa Bapak pernah ngajar tuh sebelumnya apa ya? Membersihkan tuh. Bapak pernah ngajar apa, Ari? Mata Apa, kuliah, Pak? mata kuliah sebelumnya apa ya? Nah, ikut nggak mata kuliah Bapak sebelumnya? Lupa, Pak. Itu Rehan kan ya, Pak? Ah, Rehan apa sebelumnya Rehan? Ada Rehan? Wah, udah ngilang Rehan. Imanda, Siti Aisyah apa ya? Bapak Ya Pak, sebelumnya? kenapa Pak? Hah? Pertanyaannya, Ngajar apa Bapak sebelumnya ya? praproses data atau yang mana? Enggak sebelumnya mata kuliah sebelumnya? Mata kuliah tahun lalu, semester lalu? Mesin learning. Oh, machine learning ya. Ya, dalam machine learning. Ini juga deep learning itu kan bagian dari machine learning ya. Iya Pak. Artinya data itu harus dibersihkan. Kan data itu ada data yang outlier atau ada data yang kosong kan? Ya, Ada yang kosong. Nah, cara cara menghilangkan data yang kosong itu bagaimana? Kemarin waktu di machine learning. Menghilangkan data yang kosong. Mengganti data yang kosong pakai apa? Metodenya. Lupa lagi ya, Aisyah. Kan ada yang pakai metode appraise ya. Metode appraise itu metode rata-rata. Diambil data yang sebelumnya. Nah, jadi ya pre-processing juga sama diperlukan dalam deep learning ini. Ya, membersihkan data itu ya, memberikan data, ada data pencilan misalnya. Atau data yang kosong. Kan, kalau normalisasi bagaimana cara normalisasi? Masih ingat? iya Pak. Kalau menormalkan tuh gimana? Kan data tuh kalau data dalam numerik ada data
10.000, ya mungkin ada data juga yang data hanya ratusan, 100. Kan itu harus dinormalkan itu, ya. Artinya dinormalkan itu datanya harus jatuh pada rank 0 dan 1 Satu. misalkan. Itu ada rumusnya nanti menormalkan. Normalization. Kemudian mengubahnya menjadi format yang sesuai untuk melatih model pembelajaran mendalam. Format ya. Kan nanti ada encoding label. Encoding label. Artinya si deep learning pun sama, dia tidak bisa mengenal label kan? Ya, dia hanya mengenal angka. Maka si label tersebut diubah dengan metode encoding label. Ada juga metode one hot encoding. Nah, itu banyak ketemu lagi nanti kan? Ya, ilmu-ilmu machine learning, karena deep learning itu bagian dari machine learning. Sehingga idealnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah deep learning harus sudah mengambil mata kuliah mesin learning Learning. supaya lebih enak. Segala kumpulkan dan proses data. Kemudian rancang arsitektur, artinya pilih atau rancang arsitektur untuk model pembelajaran mendalam. Ini melibatkan pemilihan jenis jaringan saraf. Misalkan jaringan saraf konvolusional, jaringan saraf berulang, tadi recurrent tadi ya. RRN tadi, RNN. Waduh, Bapak tuh masih sakit nih. Tapi oke lah, lanjutkan ya. Jaringan saraf berulang ya, RNN, Riemann Neural Network. Dan menentukan jumlah dan jenis lapisan. Lapisan tuh nanti ada lapisan apa? Lapisan input, lapisan hidden layer ya. Input layer, ada hidden layer. Hidden layer itu lapisan tersembunyi. Lapisan di antara lapisan input dan output. Hidden layer itu bisa terdiri pada 10 layer misalkan. Jadi layer 1, 2, 3, 4, sampai 10. Itu di hidden layer. Dan neuronnya bisa bermacam-macam. Neuron itu alat pemrosesannya. Ya. Fungsi aktivasinya bisa juga beragam. Ya. Kemudian fungsi aktivasi, ya, fungsi aktivasi kan banyak nanti kan. Ada yang baru kemarin pelajari heart limit kemarin ya, heart limit function. Ada juga eh, fungsi aktivasi yang namanya ya, sebentar, fungsi aktivasi function ya. Ya ada heart limit, ada undak biner ya. Ada fungsi aktivasi banyak sebetulnya ya. Nah, Bapak lupa lagi ya. Artinya nanti kita lihat di referensi ya. Ada undak biner, ada fungsi aktivasi, ya, yang lain-lainnya ada. Kemudian komponen yang lain, berarti komponen yang lain itu seperti ya hiperparameter, optimization hiperparameter. Nah, itu banyak nanti fungsi-fungsi optimisasi itu. Ya ada disebut dengan Adam optimization kan. Ada yang disebut dengan LB LBFG ya, komponen yang lain. Ya, berarti kalau merancang arsitektur itu ya merancang input, merancang
hidden layer ya, merancang input layer berapa, hidden layer berapa layer nanti, ya output layer, kemudian fungsi aktivasi, kemudian optimalisasi per parameter ya, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu selesai ya kita ada training model, dataset model ya. Pisahkan set data Anda menjadi set pelatihan dan validasi. Masukkan data pelatihan melalui jaringan dan sesuaikan parameter model menggunakan teknik pengoptimalan. Misalnya penurunan gradien ya. Untuk memindahkan fungsi kerugian ya, loss ya. Loss function ya, ulangi proses ini hingga model menyatu dan mencapai kinerja yang memuaskan. Ya artinya dalam training model ya, training dataset, training model itu bisa di setting parameternya. Ya, di setting sehingga si model itu ya bisa bekerja dengan baik. Ya, artinya tingkat akurasinya bagus, ya presisinya bagus, ya. Kemudian apa? Recall-nya bagus, ya. Dan alat-alat evaluasi untuk model itu nilainya bagus ya, sangat bagus. Itu bisa di setting dari parameter. Kemudian validasi dan sesuaikan model. Jadi evaluasi model yang dilatih pada dataset validasi untuk menilai kinerjanya. Jika performa kurang memuaskan, lakukan penyesuaian pada model. Dari parameternya, atas proses pelatihannya kan, yang kita modifikasi, yang kita sesuaikan. Langkah ini mungkin melibatkan teknik seperti regularisasi, penyesuaian kecepatan, ya. Ada learning rate namanya. Learning rate itu apa? Laju pembelajaran atau augmentasi data. Ya kita akan coba nanti apa, menerapkan ini semua kan. Kemudian setelah itu menguji dan mengevaluasi model ya. Setelah kita puas dengan performa model, ujilah pada rangkaian pengujian terpisah untuk menilai kemampuan generalisasi kan. Hitung berbagai metrik, akurasi, presisi, daya ingat, skor ya, untuk mengevaluasi performa model secara objektif. Harus diuji kan model yang kita udah latih itu dengan menggunakan data yang lain. Data yang lain, bisa kalau kita melatih gambar, ya gambar apa? Kita melatih berbagai gambar tadi pahlawan Indonesia kan, yang diambil dari dataset yang ada. Artinya datasetnya, image dan labelnya harus sudah ada ya. Ya image-nya misalkan pahlawan, ya Cut Nyadin. Nah itu gambarnya Cut Nyadin, kemudian labelnya adalah pahlawan. Dan begitu seterusnya. Ya kalau dalam database yang Kaggle itu kan jenis-jenis dog, jenis-jenis anjing. Itu jenis-jenis anjing itu ribuan, ya. Ribuan jenis-jenis anjing. Sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi ya anjing Jerman, anjing Indonesia kan, anjing dog ya, jenisnya tambah binatang ya binatang. Nah, binatang apa? Rusia ya, anjing Rusia dan sama cat juga begitu. Cat juga ribuan, ada cat Persia, ada cat Indonesia, cat. Itu ada ya datasetnya nanti kita coba yang ngambil dari Kaggle ya, dari dataset yang udah disiapkan oleh Kaggle untuk kepentingan pembelajaran. Terapkan model ya setelah Anda memiliki model yang berforma baik, terapkan di lingkungan yang Anda inginkan. Ini bisa berupa menyematkan ke dalam aplikasi, menerapkan di server, atau mengintegrasikan ke dalam sistem yang lebih besar. Ya, seperti dosen mana IPB kan,
dia bisa mengidentifikasi tangisan bayi. Tangisan bayi. Nah, ini luar biasa ini. Seorang dosen, ya dosennya cewek memang kan, mengidentifikasi tangisan bayi. Nah, yang saya kagum tuh dia punya ide begitu ya, mengidentifikasi tangisan bayi. Karena tangisan bayi itu ada tangisan bayi karena sakit, ya, tangisan bayi karena apa? Ngompol ada juga. Tangisan bayi karena lapar dan tangisan bayi karena yang lainnya. Ini dataset ini yang begitu mahal dan idenya itu yang begitu hebat. Ya. Sebetulnya pemrosesan itu nggak terlalu berat-berat amat ya, kita bisa juga, Siti Aisyah juga bisa itu mengolah data itu kan, pakai natural language processing berarti ya, ya bukan menggunakan, kalau suara yang diidentifikasi kan, ya kalau gambar, ya gambar bisa juga gambar bayi yang sedang ngompol, nah atau berarti kan ada gambar bayi yang sedang sakit tapi lagi nangis kan, foto. Gambar bayi yang lapar nangis difoto. Nah, itu bisa disimpan datanya, dibuat dataset ya. Dibuat image, dibuat label, berarti ada pasangannya ya. Ada gambar bayi, ada labelnya. Label itu target berarti kan. Nah, itu bisa diproses. Itu ibu itu hebat juga, bisa aplikasinya digunakan di berbagai negara nih. Sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, kalau kalian bisa menemukan ide yang brilian, bisa juga diolah nanti ya dengan deep learning yang kita pelajari nanti. Bisa aja kalian mengolah apa, misalkan ya pertanian. Pertanian bisa juga. Padi, ya, jenis padi yang kena hama, jenis padi yang kena, macam-macam ya. Artinya si ide itu terus harus digali, ya, sehingga nanti kita bisa memprosesnya. Pantau dan perbarui terus. Terus pantau kinerja model yang diterapkan dan kumpulkan umpan balik dari penggunaan atau log system. Jika perlu, latih ulang atau sempurnakan model dengan baru atau lakukan peningkatan berdasarkan umpan balik pengguna. Panjang proses ini penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pembelajaran yang dalam, ya, algoritma dan kerangka kerja seperti TensorFlow dan PyTorch. Nanti kita pelajari nih. Penting juga untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang matematika dan teori yang mendasarnya untuk membuat keputusan berdasarkan informasi selama pengembangan model. Ya, ini matematika nggak terlalu penting ya. Nah ini ya itu ya tugasnya ya. Tugas pelajari dan buat resume terkait artificial neural network dan hubungannya dengan deep learning gitu ya. Download paper jurnal internasional terkait penerapan deep learning dan translate kan. Kemudian ini ya, kirim ya ide. Belian ya. Ada kirim ide. Nah, ide inovasi ya, innovation. Kirim ide yang cemerlang lah. Yang cemerlang. Kait dataset ya.
dataset yang akan diolah oleh deep learning ya. Contoh kan? Contoh tadi ya. Contoh dataset tangisan bayi. Gimana, jelas nggak tugasnya? Jelas, Pak. Ya. Yang ini kirim ke video aja nanti ini ya. Semuanya, Pak. Kirim ide yang cemerlang terkait dataset yang akan diolah oleh deep learning. Contohnya dataset. Mau tanya, Pak. Gimana? Kalau perempuan lagi cemburut bisa diolah datanya nggak? Boleh, boleh. Tapi apa namanya? Targetnya apa gitu? Kan kalau tadi itu tangisan bayi itu tangisan bayi yang lagi ngompol. Nah, ketahuan kan? Tangisan bayi yang sakit sehingga dia bermanfaat untuk seorang ibu kan. Wah, kalau bayinya nangis atau oleh orang perawat, waduh ini ngompol, ganti berarti. Wah ini tangisan bayi sakit nih, ya harus dibawa ke rumah sakit. Nah gitu, oh itu luar biasa tuh ide itu. Coba kalau cari ide yang begitu, ide yang bermanfaat untuk masyarakat ya, wah luar biasa itu ide-ide itu. Ya boleh apa aja lah yang ada dalam dalam apa pikiran kalian, tapi diolah dulu kan, ya. Kalau bisa idenya yang bermanfaat untuk hmm, untuk itu untuk orang banyak. Ini tangisan bayi Yang termasuk gitu. ya. Untuk nilai ulangan yang kemarin, apakah udah di-share, Pak? Dapat berapa? Bapak belum dapat ya, belum dapat apa? Oh, belum. Dari sekretariat belum dapat datanya. Kayaknya Kalau gede-gede ini ya. nggak Sekarang tahu gede-gede juga, kan? nggak tahu juga, Pak. Iya karena dari itu data apa soal-soalnya yang udah diajarkan semua kan? Amin kalau nilainya besar. Ya, Kalau bisa Pak, sebelum nanti UAS datang, boleh diperlihatkan nilai UTS-nya dapat berapa supaya nanti bisa ada perbaikan nilai. oh boleh nanti tambahin lah sama bapak nanti ya Pak nilainya ya seperti yang Baik. lalu. Tapi kalau nilainya dapat dapat 17 tambah 10 kecil ya 27 kan. Kalau dapat 70 tambah 10 80. Wah, lumayan hampir A kan? Tambahin ya. Nah, itu ya terkait development deep learning. Wah, itu luar. Kalian sebenarnya bisa berkarya nanti kan. Asal kalian ya apa? Terus memperdalam, mengasah kan ilmunya. Dan nanti akan Bapak bimbing terus kan. Ya, kita lanjut ini ya. Save dulu nih. Ada yang didiskusikan dulu nggak terkait itu? Ini harusnya 6 orang tuh jadi ahli semua ya, 6 orang itu. Bapak Amin. menginginkan 6 orang itu ya ahli lah, deep learningnya bagus, paham maksudnya. Karena hanya 6 orang mahasiswanya. Ini tuh mata kuliah pilihan atau mata kuliah memang SKS ya? SKS Pak. Oh SKS ya, bukan pilihan ya?
Oh, iya. Oke, lanjut ya. Ini lanjut. Pengantar image processing sekarang. Kalau tadi teori. Siap sekarang pengantar image processing. Siap. Ya, oke. Kan kalau sebelumnya kita mengolah image processing menggunakan algoritma yang jadul ya. Yang zaman dulu itu algoritma Hebrul dengan apa tadi perseptron ya. Sehingga dia gayanya itu dikonversi dulu ya ke dalam bentuk bilangan biner dan bilangan bipolar. Kemudian setelah itu dia membuat apa? Membuat membuat pola itulah ya, pola dalam bentuk dalam bentuk bilangan tadi polanya. Sehingga dia merujuk ke pengenalan pola sebenarnya. Walaupun pengenalan polanya kan sederhana itu, ya. Tapi udah canggih sebenarnya kan, bisa berkembang ilmu itu karena dari pengenalan pola itu, pola yang sederhana. Kemudian pada sekarang kan tahun 2023 berarti dari tahun 98 tahun berapa itu? Hebrul tahun 45 ya, 945 sekarang 2023 berarti udah berkembang ilmunya. Nah, untuk melakukan pemrosesan gambar dan foto menggunakan deep learning, kita perlu mengikuti beberapa langkah. Nah, ini langkah yang lebih spesifik kan. Kalau tadi itu langkah-langkah umum untuk menggunakan deep learning itu. Pertama, tadi langkahnya apa? Ari, langkah pertama mengembangkan deep learning. Masih ada Ari? Hadir, Pak. Ya, langkah pertama apa tadi? Mendefinisikan masalah. Iya, mantap ya pertama. Kemudian ini Raihan. Langkah kedua apa Raihan? Masih ada Raihan? Coba Ari tadi definisi masalah ya, atau problem definition. Contohnya Betul. apa Ari? Kalau dalam deep learning? Apa ya? Ya, tadi kan nggak nulis ya. Nggak ketulis, Pak, yang dua. Eh, ya kan contohnya tadi deep learning itu untuk apa? Untuk image processing. Ya, definisikan masalahnya itu kan untuk natural language processing NLP. Betul nggak? Ari? Ya, jadi untuk Betul. image processing ya di problem itu kan untuk natural language processing atau untuk yang lainnya. Kemudian langkah yang berikutnya apa? Rizkia, Raihan, Rizkia Jaini Rosadi. Panjang amat namanya. Atau Imanda, langkah berikutnya apa? Novan, Novan, langkah berikutnya. Wah, pada kemana nih ya? Siti Aisyah apa langkah berikutnya Siti Aisyah tadi? Aduh. Ya, Pak. Apa langkah berikutnya Siti Aisyah setelah problem definition? Mengumpulkan data. Iya, oke, mengumpulkan data. Itu
Imanda, ada nggak Imanda? Ada, Pak. Aduh, Imanda baru ada suaranya. Tadi kan development, deep learning itu pertama problem definition, kedua mengumpulkan data, langkahnya. Ketiga apa? Proses data. Ketiga apa Imanda? Memproses data, Pak. Nah, itu kan memproses data. Ya, pre-processing ya. Pembersihan dan apa memproses data. Nah, itu kalau dalam apa umum ya, apa langkah-langkah umum ya. Sekarang kalau kita ini apa namanya? eh, untuk melakukan pemrosesan gambar dan foto menggunakan algoritma deep learning, kita mengikuti beberapa langkah. Ini ditulis ya, supaya nanti ditanya bisa apa. Nah, pertama hampir sama ya, pengumpulan data. Artinya kumpulkan data besar berisi gambar berlabel. Gambar berlabel itu gambar berlabel itu ya harus ada pasangannya. Misalkan gambar berlabel itu ada kucing misalnya. Kucing, ada gambar kucing. Ya, kucing labelnya di sini Persia misalnya. Ada gambar kucing, labelnya apa? Kucing itu apa aja? Ada Persia, ada Uzbekistan misalkan. Kucing, ada kucing Yaman. Itu apa? Gambar berisi gambar, data berisi gambar berlabel itu begitu. Semakin beragam dan representatif set data, semakin baik performa model deep learning. Nah, itu ya semakin representatif. Berarti nanti gambar kucingnya aja yang ada yang lagi menghadap ke depan, bisa juga menghadap ke dari samping ya, samping kanan, samping itu lebih bagus. Pemrosesan awal data, siapkan dataset dengan mengubah ukuran gambar ke ukuran yang konsisten. Jadi ukuran gambar harus tahu juga berarti ya nanti image ya. Ukuran image itu yang konsisten itu harus bagaimana kan ukurannya dalam bentuk pixel. Ya nanti kita belajar ya dalam pixel. Menormalkan nilai pixel. Jadi ada normalisasi juga di pixel juga. Dan membaginya menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Tambahkan data jika perlu kan. Dengan menerapkan transformasi seperti rotasi, membalik, ya, dan besar untuk peningkatan keragaman kumpulan data. Kemudian pemilihan model ya, sama. Pilih arsitektur deep learning yang sesuai untuk klasifikasi citra, ya, gambar citra kan. Pilihan umum ya, termasuk algoritma ini, convolutional neural network, seperti nanti ada FGG, convolutional network. Ada ResNet, algoritmanya kan, atau Inception yang banyak digunakan untuk tugas pengenalan gambar. Nah, itu nanti kita bergelut di bidang itu, algoritma FGG, ResNet, atau Inception untuk mengolah gambar tuh. Untuk image processing.
Sambil tulis ya, saya bisa menghafal. Kemudian pembuatan model. Bangun model pembelajaran mendalam yang dipilih menggunakan kerangka kerja seperti TensorFlow atau PyTorch. Ini framework ya. Framework dari Python-nya sendiri itu namanya TensorFlow atau PyTorch. Sesuaikan arsitektur berdasarkan ukuran dan kompleksitas kumpulan data Anda. Tulis itu. Jadi TensorFlow dan PyTorch itu adalah sebuah framework, sebuah library yang bisa kita panggil untuk melakukan pengolahan gambar, image processing. Jadi kita tidak membuat program dari awal, membuat program besar itu sudah ada disediakan oleh oleh Python itu. Modelnya ya model itu ya dengan menentukan dataset dan algoritma yang digunakan. Kemudian baru masuk ke pelatihan ini. Ya, training model menggunakan dataset pelatihan dan optimalkan parameternya menggunakan pengoptimalan sesuai. Misalkan ada Adam, ada RM stroke ya, dan fungsi loss function ya. Di bahasa Indonesia kan jadi fungsi kerugian loss function. Misalkan ada entropi silang kategorikal. Ini adalah itunya apa teorinya. Setelah itu validasi atau pantau performa model pada dataset validasi selama pelatihan untuk mencegah overfitting. Apa overfitting itu ya? Staisa apa overfitting? Waktu di machine learning. Ya, boleh browsing di itu di internet, di HP apa overfitting. Model yang kompleks, Pak. Model yang kompleks, salah. Jadi browsing di internet coba. Fitting apa? Menghafal data atau gimana, Pak? Ya, Menghafal data. salah. Ya hampir sih, tapi yang intinya apa? Overfitting. Ada kaitannya dengan data pelatihan kan? Iya. Jadi apa? Overfitting. Perbedaan antara performa pada data pelatihan dan data pengujian. Ya, pelatihan. Jadi dalam data pelatihan itu nilainya bagus sekali overfitting tuh. Overfitting berarti ya over ya, fitting kan sesuai kan? Terlalu bagus ya. Pada data pelatihan nilainya bagus. Misalkan akurasinya 100%. Fittingan. Data pelatihan. Ternyata pada data testing atau data pengujian hasilnya 60%. Itu overfitting tuh. Jadi ada perbedaan antara performa data training dan data testing. Performa di data training tinggi hasilnya. Ya 98%, 99%. Ya ternyata di data testing nilainya kecil. Sesuaikan parameter atau gunakan teknik seperti penghentian dini jika perlu. Pengujian, evaluasi model akhir pada kumpulan data uji
untuk mengukur kinerja keseluruhan dan kemampuan generalisasi. Pengujian ya, dievaluasi model kan, ya dievaluasi secara keseluruhan tentunya dengan evaluasi secara statistik ya, secara keseluruhan, tingkat akurasi, tingkat presisi, ya, tingkat recall, tingkat advance score dan yang lainnya. Jadi kemampuan generalisasinya pun dinilai nanti. Penyempurnaan ya, ini opsional ya. Jika performa model tidak memuaskan, ya Anda dapat menyempurnakan di para parameter atau menjelajahi pembelajaran transfer dengan menggunakan model terlatih dan menyesuaikan dengan tugas khusus Anda. Penerapannya setelah Anda puas dengan performa model, terapkan untuk membuat prediksi pada gambar baru. Tentunya. Setelah gambar diproses, gambar kucing tadi diproses, datasetnya banyak ya. Ada kucing Persia, ada kucing Yaman, ada kucing Uzbekistan, ada kucing Indonesia, kucing Australia, kucing Rusia, kucing, wah banyak sekali jenis-jenis kucing itu. Ada sih nanti datasetnya di Kaggle, beribu-ribu. Nah setelah dilatih dengan deep learning, terkait pengenalan kucing, nah, itunya tinggi. Terus dilatih juga terkait pengenalan dog. Sama dog juga banyak jenisnya. Ada Doberman, ada wah banyak sekali ya, nggak hafal. Latih. Nah, baru diterapkan. Nah, itu ya terkait persiapan melakukan image processing ya. Di peningkatan berkelanjutan. Untuk peningkatan model lebih lanjut, kumpulkan umpan balik dari pengguna. Pantau kinerjanya dalam skenario dunia nyata. Dan pertimbangkan untuk menggabungkan data baru untuk melatih ulang model secara berkala. Ingatlah bahwa model pembelajaran mendalam membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan, terutama untuk kumpulan data yang lebih besar dan struktur yang kompleks. Oleh karena itu, pertimbangan untuk menggunakan memang GPU ini atau layanan berbasis cloud ya, untuk mempercepat proses pelatihan dan inferensi. Selain itu, pastikan untuk selalu mengikuti kemajuan terbaru dalam teknik deep learning untuk meningkatkan performance. Ya, jadi memang untuk image processing itu memerlukan apa komputer yang canggih. Ya, kalau komputer yang seperti laptop kayak gini berat ya. Harus menggunakan GPU nih. Ada ya apa lab GPU kan di kampus? Pernah menggunakan lab GPU nggak di kampus? Belum. Oh, belum ya. Coba nanti karena mata kuliah ada tugas nanti ya, tugas yang image processing yang berat. Nah, nanti coba minta izin ke kepala lab GPU siapa Dian? Minta izin untuk menggunakan lab GPU ya, untuk memproses data processing. Ya, nanti bisa di itu ya, dikondisikan. Nah, ini ada example of label image. Beberapa kumpulan data populer yang berisi gambar berlabel yang dapat digunakan untuk tugas permasalahan gambar dengan algoritma deep learning. Ada ini, MNIST. MNIST itu kumpulan data klasik untuk pengenalan digit tulisan tangan. Ini berisi gambar angka abu-abu, ya, di grayscale ya. Ukurannya 28 kali 0 sampai 1 bersama dengan label yang sesuai. Ini grayscale ya. Bisa di download nanti di Kaggle bisa. Kumpulan itu ya, kumpulan gambar angka abu-abu. Ada juga
kumpulan data yang SIPAR 10 dan SIPAR 100. Kumpulan data ini terdiri gambar berwarna ukuran, nah, kalau ini kan gray area nih, yang abu-abu, 32 kali 32. Masing-masing di 10 atau 100 kelas yang mencakup berbagai objek dan hewan. Oh, ini hewan nih, SIFAR. SIPAR. Kalau ini tulisan tangan. Ada juga ImageNet, kumpulan data besar dengan lebih dari 1 juta gambar berlabel di ribuan kelas. Ini telah digunakan dalam berbagai tantangan klasifikasi gambar, ImageNet. Ada Fashion MNIST, mirip dengan dataset MNIST, tapi berisi gambar abu-abu, ya, grayscale, gray. Abu-abu hitam fashion berukuran 28-25 seperti pakaian, sepatu, dan tas. Oh, ini ada. Kalau tadi ini hanya tulisan tangan, ini ada ini sepatu dan tas ya. Ada common object in context. COCO. Kumpulan data dengan sejumlah besar gambar yang berisi objek umum dalam berbagai konteks dengan anotasi kotak, pembatas, dan masker segmentasi. Itu gambar COCO ya. Ada Pascal, Fogg, kumpulan data populer lainnya untuk deteksi objek, segmentasi, dan tugas klasifikasi. Ini berisi gambar dengan berbagai objek yang dianotasi dengan kotak, pembatas, atau topeng. Stanford Dogs, kumpulan data yang berisi gambar dari 120 ras anjing, ras dog ya, yang berbeda, berguna untuk tugas klasifikasi gambar berbutir halus. Nah, ini kumpulan dari dog ya, 20 ras. Kumpulan data Kaggle. Kaggle adalah platform yang menampung berbagai kumpulan data untuk pembelajaran mesin, termasuk kumpulan data gambar dengan label untuk tugas. Nah, itu tadi contoh-contoh kan. Gambar berlabel tuh dari MNIST, SIFAR, ImageNet, Fashion, ya, COCO, Pascal, Stanford, ya. Itu kumpulan-kumpulan data. Jadi saat menggunakan kumpulan data ini, pastikan untuk mengikuti ketentuan penggunaan masing-masing. Lisensi data dan prasyarat kutipan. Mungkin ada yang berbayar, ada yang free juga ya. Dan persyaratan kutipan jika berlaku. Selain itu bergantung pada tugas dan domain spesifik. Anda mungkin menemukan lebih banyak kumpulan data khusus yang tersedia di repositori penelitian dan situs yang berkaitan dengan bidang minat Anda. Kita lihat dataset MNIST adalah dataset yang banyak digunakan untuk pengenalan digit tulisan tangan dan sudah diberi label sebelumnya. Yang berarti setiap gambar sudah memiliki label terkait yang menunjukkan digit yang diwakilinya. Label mewakili digit sebenarnya dalam gambar mulai dari 0 hingga 9. Udah, labelnya udah diwakili tulisan tangan. Untuk mengakses kumpulan data MNIST label, kita dapat menggunakan pustaka pembelajaran mesin populer seperti TensorFlow atau PyTorch. Pustaka ini menyediakan fungsi bawaan untuk memuat dan mengakses kumpulan data. Nice dengan mudah. Kita lihat nanti cara memanggilnya ya. Kelihatan. TensorFlow. Nah, ini cara memanggil. Cara menggunakan TensorFlow untuk memanggil ini tadi. Memanggil dataset MNIST yang berisi pengenalan tulisan tangan yang sudah dikasih label MNIST. Nah, ini import TensorFlow as TensorFlow kan. Ini codingnya ya, coding dalam Python. Nanti kita akan eksperimen juga. MNIST ya, ini TensorFlow ini kan ya, objek ya,
class ini adalah function yang bisa dipanggil dari TensorFlow, dari kelas TensorFlow. Ya, dataset. Dataset itu. MNIST panggil. Split the dataset into training and testing set. Jadi bagi dua ya, bagi ke dalam dataset itu bagi ke dalam data training dan data testing ya, set kan. Train image, train label ya. Arti berarti data image, arti data label. Test image, test label. Hanya begini aja kan. Uji image, uji label. Ya, kemudian load data, MDIS ya, data. Jadi ya image trend ya, image test adalah array atau susunan image grayscale. Image grayscale itu ya, image grayscale itu adalah gambar abu-abu. Gambar abu-abu tadi ya, kan berisi gambar abu-abu ya. Grayscale, gray area. Label ya. Ini label ya, label trend dan label test adalah array atau susunan yang sesuai dengan label digit 0 sampai 9. Sesuai ini jadi. Dan label ya, label tes ya, jadi label latihan ya, label latihan, label pengujian adalah ini susunan atau array yang sesuai dengan label ini digit 0 sampai 9. Itu TensorFlow. Ini baru memanggil ya. Kemudian kalau kita menggunakan PyTorch ya, PyTorch kalau itu kan tadi apa? TensorFlow ya. Ini menggunakan PyTorch sama import PyTorch ya. Dari ini apa? Dari Torch Vision ya. Ya, kirimlah dataset, transformasikan, ya, definisikan ya, tentukan ya transformasi pemrosesan data, tentukan transformasi pemrosesan data. Opsional ya, tetapi direkomendasikan. Jadi transform sama dengan ya, transform compose ya, kirim ya, transport to tensor, transform normalize, 0,5. Dinormalisasi berarti itunya apa? Ya. Kemudian ini load, panggil dataset kan, transet dataset, ambilnya dari ini data trend true, download true, transform, tes ya, set pengujiannya ini setup pelatihan dataset diambil dari data trend false download, download dulu, di download dulu ya dari situsnya ya. Buat data pemanggil loader ya, loader pemanggil ya, untuk memanggil load memanggil, ini pemanggil loader. Buat data pemanggil untuk memanggil data ya, ya selama pelatihan dan pengujian ya. Batch itu ya tersimpan ya, data yang tersimpan
selama pengujian dan pelatihan. Ini trend loadernya Torch, utils, data loader, transit batch, nampak test loader, Torch, util, data loader. Jadi masing-masing iterasi ini ya pada loader trend dan loader test yang mengembalikan image dan label. Image dan label. Masing-masing iterasi itu mengembalikan image dan label. Image adalah dalam format ini tensor dan label dalam format integer yang mewakili digit ini 0 sampai 9. Ya, selama pemanggilan dataset gunakan TensorFlow atau PyTorch. Anda dapat menggunakan image dan label untuk pelatihan dan mengevaluasi ya mesin learning, model mesin learning dengan itu TensorFlow dan PyTorch. Ini ada eksperimen TensorFlow ini. Ya, codingnya kan? Coding di dalam apa? Codingnya nih, coding yang tadi import ya TensorFlow pakai Python ya. Import TensorFlow ya. Load nis ya, kelas dataset bagi ya 2 kan? Bagi 2. Ini nomor 6 ya nih, latihan image trend ya, label trends, image test, label test. Sama dengan ini ya, mnish load data. Ini image trend dan image test itu berupa itu ya grayscale. Kemudian label dan kemudian label trend dan label test adalah susunan yang sesuai dengan label ini. Nah, ini kalau dijalankan dalam itu dalam apa? Dalam jalankan dalam apa? Apa namanya tadi? Python. Jalankan dalam Python. Hasilnya begini. Ya, ini. Downloading data from ini dari storage ya, tempat penyimpanan Google apis.com, TensorFlow, TensorClass dataset, minimize, and fz. Kemudian ini penjelasan output ya, ini satu nih, ini angka ini dengan atau ini. Bagian ini menunjukkan progres pengunduhan angka pertama. Pengunduhan kan. Angka pertama menunjukkan jumlah byte yang diunduh sejauh ini. Dan angka kedua ini menunjukkan ukuran total file yang akan diunduh. Jika angka pertama menjadi sama dengan angka kedua, unduhan akan selesai. Pertama dengan kedua. Kemudian ini tanda sama dengan di dalam tanda kurung siku mewakili bilah kemajuan. Setiap tanda sama dengan persentase tertentu dari unduhan yang diselesaikan. Itu arti output dari ini ya. Output dari eksperimen TensorFlow.
Kemudian, oh ini pun ada artinya ya. OS dan ini ya. Bagian terakhir memberikan beberapa informasi tambahan ya. OS menunjukkan bahwa kecepatan pengunduhan saat ini adalah 0. Speednya 0 detik per langkah, yaitu tidak ada informasi kecepatan sedia. Dan ini house atau step langkah menunjukkan kecepatan pengunduhan dalam detik per langkah. Juga tidak ada informasi kecepatan. Secara keseluruhan, output ini menunjukkan kemajuan pengunduhan dataset. Mana ukuran pengunduhan adalah ini ya, byte. Semua byte telah berhasil diunduh sehingga menghasilkan file dataset yang lengkap. Kemudian eksperimen TensorFlow ya. Kalau tadi kan eksperimen itu apa? Oh, bukan PyTorch ya. TensorFlow ya. Oh, ini PyTorch ya. Eksperimen PyTorch ini. Eksperimen. PyTorch. Eksperimen PyTorch. Nah, PyTorch itu import torch ya, from partition import dataset ini. Ya, tentukan ya transformasi untuk pemrosesan data ya. Transform ini load ya. Kok sama dengan itu ya? Kita lihat. Sama dengan atas enggak? Oh, PyTorch ya dengan ini tensor. Oh, ini TensorFlow. TensorFlow ini sedikit tensor. Ini PyTorch tuh, PyTorch nih. Ini PyTorch, kadang kita agak panjang. Eksperimen TensorFlow. Outputnya ini eksperimen PyTorch. Nah, eksperimen PyTorch ya. Oke, kalian nanti itu ya jadikan tugas nih. Outputnya ini penjelasan coding output ya. Jadi cuplikan kode yang disediakan adalah untuk mendownload dan mengekstrak dataset MNIST dalam format IDX. Dataset biasanya digunakan untuk tugas pengenalan digit tulisan tangan dalam pembicaraan mesin. Kode menunjukkan kemajuan di setiap proses pengunduhan. Mengunduh ini ya, yang lekun ya, mengunduh kan, yang lekun pong. Baris ini menunjukkan bahwa kode sedang mengunduh gambar pelatihan dalam format IDX dari URL yang ditentukan ya. Mengunduh juga nih yang lekun ya. Ke file yang diunduh akan disimpan ke direktori data MNIST Pro dengan nama Train Image DX. Ini artinya baris ini menunjukkan kemajuan pengunduhan. Angka pertama, angka kedua menunjukkan jumlah byte yang diunduh. Angka kedua menunjukkan ukuran total file yang akan diunduh. Yang kedua ini bagian tersebut ini menunjukkan bahwa pengunduhan diselesaikan secara instan dan kecepatan mengeksakkan sekitar per detik ya, mengekstrak data
Setelah pengunduhan selesai, kode mengekstrak konten file yang diunduh dan menyimpannya di direktori data MNIST Cloud. Terus yang sama diulang untuk 3 file lainnya yang mengunduh. Mengunduh label uji. Setiap kali file yang diunduh disimpan dalam file directory dan selanjutnya diekstrak. Secara keseluruhan, cuplikan kode ini memastikan bahwa kumpulan data MNIST diunduh dan disiapkan untuk digunakan lebih lanjut dalam aplikasi pembelajaran mesin. Ya. Nah, itu penjelasan dari PyTorch dan TensorFlow ya. Tugas kalian ada ini, coba membuat coding ini di Python untuk eksperimen TensorFlow dan eksperimen PyTorch. Ya, silakan kalau ada diskusikan. Untuk datasetnya dari mana, Pak? Datasetnya kan dia ngambil dari ini, download, load MNIST dataset, download dari ini, dari Kaggle ini datasetnya. Import kan dia, download dari internet ini. Nah, dataset MNIST data trend true, download true. Ya ini trend. Nah, jadi mendownload datasetnya, mendownload dari itu apa? Jadi data MNIST adalah dataset yang banyak digunakan untuk pengenalan digit tulisan. Nah, yang sudah label ya. Untuk mengakses kumpulan data MNIST berlabel, Anda dapat menggunakan pustaka pembelajaran mesin populer seperti TensorFlow dan PyTorch. Nah, adalah untuk mengakses, import, load. Nah, load dataset ini MNIST. Itu nanti MNIST itu berisi dataset itu tulisan tangan ya. Nih, download dataset MNIST, di download gunakan TensorFlow. Nah itu, Aisyah. Jadi kali ini kita hanya baru mendownload ya, belum ke data training dan data training kan, Ya. baru mendownload doang dataset. Silakan ada yang lain. Ini codingnya kan, ya. Eksperimen kan, insyaallah. Ya baik, kalau nggak ada, Bapak cuman sekian ya. Nah, Bapak akhiri dengan bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.